kalau sakit paracetamol aja gitu ya. Padahal kan kesehatan penting gitu ya, dan kita juga nggak bisa mendiagnosis sendiri. Kalau kita mau bilang ini silent killer, kalau bahasa kerennya, because di main olahraga dia badannya bugar, segar, kelihatannya oke lah gitu, nggak ada masalah. Terus totonya dia lagi main tenis atau dia lagi jalan jogging atau apa, totonya jebret pingsan. Ada 7 kawasan tanpa rokok yang sudah tercantum di Perda, di mana apabila kita melakukan pelanggaran di kawasan tersebut ada sanksinya. Nah, kalau bisa mah asapnya habis dihirup, udah diemin aja di situ. Jangan dibawa lagi. Iya, sama puntung. Iya, bener. Puntungnya juga kalau bisa ditelan. Kan sayang untuk dibeli. Kami menerima apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi keinginan daripada teman-teman semua nih. Action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai View Friend, balik lagi dengan saya Nadia Safitri dan rekan-rekan saya, rekan-rekan. Saya jadi minder. Enggak. Hari ini saya ditemenin sama Dokter Mutia dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi ya, Bu. Iya, dan ada Pak Eril dari Puskesmas Sepanjang Jaya, teman-teman. Nah, kebetulan saat ini di Universitas Bina Insani sedang ada sosialisasi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Ya. Bukan begitu, Dok? Ya, begitu. Begitu. Nah, dalam rangka sosialisasi ini, alhamdulillahnya nih, kita nih warga-warga Bina Insani University dapat screening gratis, tes kesehatan gratis dari Puskesmas Sepanjang Jaya. Saya mau bilang terima kasih dulu, boleh kali ya? Alhamdulillah, sama-sama. Iya, terima kasih Ibu Bapak sudah datang ke Bina Insani dan kasih kita manfaat gitu ya, karena ya kalau misalnya screening langsung mah kayaknya males-malesan gitu ya Bu, Bapak. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat Dokter Mutia dan Pak Eril udah berkunjung nih ke Bina Insani. Tapi selain itu saya juga mau sedikit berbincang mungkin ya, karena kan awareness tentang kesehatan lumayan peduli nggak peduli gitu ya, apalagi teman-teman View Friend yang lagi nonton kayak ya udah deh gitu, kalau sakit paracetamol aja gitu ya. Padahal kan kesehatan penting gitu ya, dan kita juga nggak bisa mendiagnosis sendiri. Betul. Nah, boleh kali Bu dijelaskan, karena kan di sini tentang sosialisasi penyakit tidak menular. Saya canggung ya, ada Ibu, ada Dok. Ya. Maaf Bu, Dok sebelumnya. Ya boleh mungkin dijelaskan sedikit tentang apa sih penyakit tidak menular dan apa aja gitu. Penyakitnya. Iya, boleh Dok. Mbak Nadia. Iya, Mbak Nadia. Mbak apa Ibu? Mbak aja. Oke, Kakak ya. Iya, Kakak. Kalau di sini saya lebih muda 10 tahun. Oke, sama. Jadi kurang lebih sama ya kita gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Nadia untuk waktunya, dan juga tadi Bapak Rektor ya langsung ketemu, betul. Dan beliau langsung nembak langsung, hayo aja kita mah gitu ya. Jadi alhamdulillah sekali bisa ketemu dan bertatap layar dengan View Friend ya, dengan View Friend Bina Insani University Friend. Ya. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi kerjasama yang lebih lanjut, dan kita bisa memberikan manfaat, saling timbal balik memberi manfaatnya. Betul. Karena kalau tadi saya sampaikan ke Pak Rektor juga ke Kakak Nadia bahwa mahasiswa itu adalah cikal bakal keberhasilan di masa depan dari negara kita Indonesia merdeka ini.
emas banget ini mahasiswa. Allah, ya betul. Tadi apa istilahnya kampus apa? Mahasiswa berdampak, kampus berdampak. Mahasiswa berdampak. Nah, jadi kampus berdampak. Jadi memang memberikan hal yang positif itu dimulai dari mahasiswanya. Betul, mahasiswa terus bisa keren. Nah, jadi perkenalkan tadi sudah disampaikan sedikit. Saya Dokter Gigi kebetulan ya. Dokter Gigi Mutia nama bekennya ya. Sekarang sebagai ketua tim kerja penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Hari ini ditemani tadi udah dikenalkan sedikit ya. Dan ini ditemani oleh Pak Eril. Nah, beliau dari Puskesmas Sepanjang Jaya, senior saya. Beliau juga pakar di dunia penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, tapi kayaknya udah agak sembuh ya sekarang ya. Sembuh sedikit. Nah, jadi kalau ngomongin penyakit tidak menular, jadi penyakit tidak menular tentunya dari namanya aja jelas tidak menular. Iya. Kalau kita mau bilang ini silent killer, kalau bahasa kerennya, because ketika kita bicara TBC, kita bicara demam berdarah, kita bicara HIV, itu penyebabnya jelas. Iya. Ya nggak sih? Betul. Kalau kita bicara TBC, itu dari kumannya. Kalau ada orang batuk, ketularan. Bahasa sebenarnya kayak kalau dulu COVID mah kan jelas juga ya ada virusnya. Nah sekarang kalau kita bicara HIV, jelas. Orang bisa terkena HIV kalau dia berhubungan seksual, terus transfusi darah, penggunaan jarum suntik bersama, itu kurang lebih. Penyebabnya jelas dong, penularannya seperti apa. Sekarang kita bicara penyakit tidak menular, itu silent killer banget Mbak, kakak. Jadi bisa dibilang tanpa sebab, orang bisa misalnya lagi main olahraga, dia badannya bugar, segar, kelihatannya oke lah gitu, nggak ada masalah. Terus totonya dia lagi main tenis atau dia lagi jalan jogging atau apa, totonya jebret pingsan. Pingsan, shock, orang pikir pingsan doang, ternyata kena serangan jantung. Banyak terjadi. Nah, serangan jantung itu hanya hitungan detik metong astagfirullahaladzim lewat meninggal saya suka keluar bahasa nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa ya, ini mahasiswa ya, ya. Jadi dalam waktu berapa detik tanpa tertolong, itu tanpa tertangani segera, itu lewat plus gitu. Nah, itu pas dicek ternyata gula darahnya tinggi, hipertensi atau tensinya tinggi, tekanan walaupun darahnya bugar tinggi, ya, walaupun bugar, karena mungkin dia tidak pernah periksa. That's it, makanya dibilang silent killer. Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya mencegah itu? Nah, lakukanlah screening atau deteksi dini penyakit tidak menular untuk hal-hal yang tidak ketahuan seperti tadi. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol kan. Ada yang namanya penyakit, kalau pernah dengar kencing manis. Kencing manis itu bahasa awamnya, bahasa medisnya diabetes mellitus. Oke. Nah, terus kemudian ada yang namanya tekanan darah tinggi atau bahasa medisnya hipertensi. Ya. Ada lagi penyakit kanker. Kanker kalau sudah terdeteksinya di stadiumnya sudah akhir, itu sebentar lagi ya, bisa hitungan hari. Kalau di sinetron mah 2 minggu lagi gitu. Atau bisa di 5, 4, 3, 2, 1 meledak. Mengerikan. Nah, terus abis itu lagi ada namanya penyakit stroke. Itu teman-temannya tuh. Itu tuh mulai dari jantung, hipertensi, itu stroke. Nah, itu udah jadi sebuah rangkaian penyakit tidak menular. Nah, belum lagi namanya penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK. Itu disebabkan oleh rokok. Nah, ini warning banget buat biofriend yang ngerokok ya. Nanti kita ngomong soal rokok sedikit karena dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Itu tanggal 31 Mei Hari Tanpa Tembakau Sedunia, dan insya Allah nanti tanggal 22 akan ada semacam perayaannya atau seremoninya di Car Free Day. Silahkan datang ya. Nah, nanti kita bicara soal rokok. Nah, kembali lagi penyakit tidak menular, dan salah satunya adalah yang tidak menular tapi tidak terduga juga adalah kesehatan jiwa. Belum ada sih penyakit jiwa itu menular, belum. Alah, kumaha ya kalau menular? Ngeri banget. Saling pegang langsung menular. Nah, itu agak-agak ngeri juga. Atau dalam satu area ini kayak ini misalnya ada yang goyang sedikit, kita ikutan goyang, kan enggak juga gitu ya. Nah, serem. Jadi kesehatan jiwa juga termasuk dari bagian itu sebenarnya ya. Tapi itu juga suatu hal yang krusial sekali kalau kita bahas di kampus nih. Karena banyak yang mungkin melakukan self diagnose, kalau gue frustasi nih kayaknya, gue stres nih, kerjaan kampus banyak nih, apa segala macam. Dunia itu
tidak seindah yang kita bayangkan. Betul, Ya. betul. Tapi ingat, masalah selalu ada solusi. Kalau ada ujian pasti ada kunci jawabannya, ya kan? Betul. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menyikapinya, seperti itu. Nah, itu kurang lebih Kakak, sebelum kita berlanjut lagi, gambaran terkait tentang penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Nah, mungkin kalau Pak Eril bisa jelaskan sedikit juga kali nanti tentang apa saja sih yang ada, program-program apa yang dilakukan di puskesmas beliau untuk terutama ke mahasiswa dan juga ke masyarakat. Mungkin gitu kan. Oke, tapi saya jadi penasaran, Dok. Apa sih korelasinya si penyakit tidak menular ini dengan kesehatan jiwa gitu? Kenapa? Maksudnya mereka disandingkan gitu? Ya. Apakah ada hubungannya atau seperti apa? Iya, kalau korelasi secara langsung mungkin tidak. Tidak langsung, memang ini sebuah program yang berbeda antara penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Tapi kenapa dijadikan dalam satu seksi? Mungkin ya karena sama-sama tidak menular, jelas penyakitnya ya. Nah, kemudian kalau banyak juga nih, banyak kasus orang ketika dia sudah terdeteksi atau terdiagnosa memiliki sebuah penyakit, kepikiran kan? Overthinking. Kalau kita mau kaitkan nih, kalau mau dicari ya korelasinya, garis merahnya ya, gitu ya. bisa jadi begitu. Walaupun aku nih baru asumsi aku ya, belum bisa menyatakan ini sebuah hal yang pasti secara ilmiah. Tapi kalau logikanya, ketika seseorang terdeteksi penyakit tertentu dan dia tidak bisa menerima kenyataan tersebut dan tidak mau menindaklanjuti sebagai sebuah ikhtiar untuk mencari kesembuhan, hanya merenungi nasib dan takdir tersebut, itu kan bisa beresiko menjadi depresi dan lain-lain. Iya, makin depresi makin bertambah ya. Gitu. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu kalau kita mau kaitkan seperti itu. Nah, tapi yang pasti kita bisa mencegah hal-hal tersebut dengan melakukan deteksi dini. Deteksi dini itu seperti yang dilakukan di bawah sekarang ya, Pak Eril, oleh Puskesmas Panjang Jaya, itu dilakukan deteksi dini terhadap penyakit tidak menular. Satu yang dilakukan lingkar perut untuk mengecek obesitas. Kita nggak usah bahas soal itu, agak sensitif. Kemudian berat badan, tinggi badan, itu untuk melihat indeks massa tubuh seseorang, karena ideal apa enggak ya, walaupun mungkin kita jauh dari itu. Jauh. Nah, nggak usah dibahas lebih lanjut. Terus habis itu dicek gula darahnya, cek screening gula darah, kemudian hipertensi dengan tekanan darah, ukur tekanan darah. Nah, kalau kita udah cek hal-hal tersebut, ada lagi di bawah apa? CO analyzer. CO analyzer itu untuk mengecek kadar karbon monoksida di dalam paru. Jadi warning buat orang-orang yang merokok. Itu ada kadarnya, ada ringan, sedang sampai berat. Ada range-nya ya. Nah, ketika sudah berwarna merah, nanti di alat tersebut ada alatnya di bawah yang ditiupkan. Nah, itu tandanya kadar monoksida di dalam karbon monoksida di dalam parunya itu tinggi. Nah, kalau tinggi, kemungkinan besar dia adalah perokok aktif. Nah, tapi hati-hati, karena kalau dari perokok aktif ada yang disebut dengan perokok pasif. Kita nggak ngerokok, tapi kita mencium rokoknya, menghisap asap atau asap rokoknya. Nah, itu juga bisa memenuhi paru-paru kita kan. Nah, jadi kita terzolimi sebenarnya seperti itu. Iya nih, gimana sih? Nah, sementara sekarang pada bilang, oke, kita nggak pakai rokok, kita pakai vape. Nah, betul. Anda ketahui vape itu atau rokok elektrik ya? Rokok elektrik itu dia mengandung pasta dari si nikotinnya. Mengandung pasta dari jadi nikotin. Lebih pekat kan, kalau kayak pasta-pasta gitu kan lebih pekat kandungannya daripada tembakau yang sudah difilter, yang umumnya kan di rokok ada filternya. Tapi bukan berarti pembenaran kalau tidak pakai vape, tidak pakai rokok elektrik, tapi kita pakai itu aja deh kan ada apa filternya gitu. Enggak juga gitu ya. Nah, jadi intinya dua-dua hal tersebut, baik rokok elektrik maupun rokok, itu ada hal yang beresiko dapat menyebabkan berbagai penyakit. Kalau DM dengan dia merokok,
resiko DM-nya juga nggak sembuh-sembuh, hipertensi demikian juga, jantung apalagi. Nah, ya sok aja kalau mau dilanjutkan ya kan, kalau mau mempercepat nggak apa-apa, kan mengurangi jumlah penduduk jadi gitu ya. Mempercepat proses teman-teman. Aduh, buat biofriend ya, hati-hati. Aduh, jangan mempercepat proses lah, Bu. Iya, betul. Hidup masih panjang dan seindah itu ya hidup, Bu. Iya, seindah itu, tapi anggaplah semua dengan positif ya. Maksudnya jangan melihat sesuatu itu dari sisi negatif, takutnya geser lagi ke program jiwa. Jadi iya benar ya, udah gitu. Tadi penyakit tidak menular bergeser. Iya. Betul. Menarik Bu, terkait dengan dua hal ini gitu ya. Apalagi tadi sempat disampaikan ada hari bebas tembakau Hari tanpa tembakau sedunia. Oke, hari tanpa tembakau sedunia. Dan memang ya yang tadi Ibu bilang, ketika kita pakai dokter bilang terkait kita pakai elektrik aja itu ada nikotinnya, pasta nikotin. Oke. Menarik. Tapi program dari Dinas Kesehatan dulu nih. Dari Dinas Kesehatan terkait dengan hal-hal seperti ini itu ada apa aja, Dok, kalau boleh tahu? Baik, kalau terkait penyakit tidak menular, tentunya kami melakukan screening ke seluruh penjuru Bekasi ya. Mantap. Jadi jalan-jalan terus. Iya. Jadi sasarannya kayak sekarang yang sedang kami lakukan juga dengan ke aparatur juga, karena aparatur atau pegawai pemerintah Kota Bekasi itu kan adalah masyarakat juga. Betul. Dan kita harapkan menjadi contoh juga buat masyarakat yang lain. Jadi aparatur yang diperiksa, di screening, lakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk bisa nantinya menyampaikan ke orang-orang masyarakat sekitarnya, ayo lakukan pemeriksaan kesehatan. Karena banyaknya orang itu takut diperiksa, karena kalau ketahuan nanti malah jadi kepikiran. Iya, betul. Padahal kalau ketahuan dari sejak dini itu kita bisa mencegah supaya tidak menjadi keparahan lebih lanjut. Contohnya tadi saya sudah sampaikan tentang kanker ya. Kanker itu kalau udah ketahuannya sampai stadium 4, tadi tinggal menghitung. Iya. Ya, kalau katanya udah di apa namanya? Di apa kalau kayak gitu? Divonis ya. Udah divonis waktu tinggal sekian. Nah, sekarang sebelum terjadi itu lakukanlah deteksi dini. Contohnya kanker leher rahim. Ya, pernah dengar? Pernah. Ya, kanker serviks atau kanker leher rahim. Itu di puskesmas semua tersedia layanannya untuk mendeteksi dini kanker leher rahim dengan melakukan namanya IVA test. Nanti kedepannya Kementerian Kesehatan pakai programnya namanya HPV DNA, langsung seperti mengecek apakah kita punya DNA kanker di dalam tubuh apa tidak. DNA kankernya. Iya, sama seperti waktu COVID. PCR, nah itu kan juga mencek DNA-nya. Nah, waktu kita swab yang hidung-hidung digitu-gituin, nah sama sekarang yang di swab, yang diambil cairannya adalah dari vagina untuk wanita usia 30 sampai dengan 50 tahun. Khusus wanita ya, Bu? Khusus wanita, nggak usah disensor tapi ini ya, ilmiah ya. Nah, jadi 30 sampai 50 tahun wanita usia subur dan sudah menikah. Nah, itu dicek untuk melihat apakah punya resiko kanker leher rahim dengan melakukan IVA test. Nah, itu dilakukan di puskesmas, fasilitasnya ada, orangnya sudah terlatih, tinggal datang saja. Siap. Nah, kalau kita ketahuan dari awal, langsung diobatin, jadi tidak menjadi keparahan, menjadi stadium yang lebih lanjut jadinya. Itu contohnya untuk kanker. Makanya program dari Dinas Kesehatan melakukan screening penyakit tidak menular dan juga penyakit menular ya. Nah, penyakit menular ada juga ya seperti HIV. Kita tuh nomor 2 loh se-Jawa Barat. Tertinggi se-Jawa Barat. LGBT di mana-mana. Iya betul. Nah, mohon maaf, seks bebas juga tidak. Kekhilafan itu kadang-kadang sering terjadi. Iya. Nah, yang kita khawatirkan masa depan generasi muda ini kalau sudah terlanjur terkena penyakit-penyakit tersebut, di mana pengobatannya nanti seumur hidup dan lain-lain, bagaimana bisa memproduksi bisa berdaya guna, bisa produktif dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lakukan screening seperti itu. Kemudian untuk khusus tadi Hari Tanpa Tembakau Sedunia dan juga menuju Kota Bekasi Sehat, kita tuh punya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Nah, Perda KTR. Kalau nanti mau dilihat nomor 15 tahun 2019, itu di dalamnya ada 7 kawasan tanpa rokok yang sudah tercantum di Perda. Di mana apabila kita melakukan pelanggaran di kawasan tersebut ada sanksinya.
Nah, lagi proses nih, kita mau sosialisasi, kemudian implementasi sampai nanti penindakan apabila terjadi pelanggaran. Nah, kawasan itu apa saja? Yang saklek nih ada 4, dari 7 itu ada 4. Yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi namanya di rumah sakit, puskesmas, klinik, nggak boleh ada sama sekali di pagernya itu ada yang merokok. Oke. Yang kedua, tempat belajar mengajar, included kampus, Bina Insani, yes. Ya, jadi di pagernya tuh dari sejak kita masuk sampai ke seluruh ruangan yang ada di dalam lingkup Bina Insani tidak boleh ada yang merokok. Oke, kalau mau merokok sok silakan di luar pagar sana kesanoan dikit lagi gitu. Ya. Sana lagi, enggak kelihatan dari pandangan kita. Nah, kemudian tempat bermain anak. Kayak taman anak-anak apa seperti itu. Kemudian tempat ibadah. Semua agama itu tidak boleh ada yang merokok di pagarnya, di dalam area lingkungannya seperti itu. Itu 4. Terus yang ke-5 adalah angkutan umum. Di dalam angkutan umumnya nggak boleh lah. Biasanya tukang itunya, Bu, supirnya. Itu dia, makanya nantinya ada penegakan perda ya. Nah, di angkutan umum nggak boleh karena ya udah angkutan umum kan segitu-segitunya itu si mobil ya. Kalau rokoknya kan muter-muter lah di dalam ya asapnya. Setuju. Ketika udah turun sok silakan gitu ya. Kemudian yang ke-6 adalah perkantoran atau tempat kerja. Ini masih di-excuse untuk merokok, intinya tidak di dalam ruangan. Tapi silakan di parkiran dibuat sisi khusus area merokok, bukan ruang ya. Jadi dia boleh merokok di tempat atau area yang tidak ada atap sama tidak ada dinding. Kalau ada lantai iya dong, nggak mungkin. Nah, jadi harus di area yang seperti itu, mau di parkiran kayak di taman kayak di mana, kalau perkantoran masih diizinkan. Nah, kemudian yang ke-7 adalah tempat umum lainnya yang ditentukan, seperti pasar, mall dan lain sebagainya. Itu masih diperbolehkan tapi ada arealnya khusus. Betul. Itu. Jadi kemarin sempat lihat di mall tuh. Mall kan biasanya suka di basement yang seperti itu. Betul. Nah, cuman ya kalau bisa yang di dalam situ hanya perokok aja lah. Kasihan lah orang yang nggak ngerokok pun. Menikmati asap sendiri ya, Bu. Iya, kalau bisa mah asapnya habis dihirup, udah diamin aja di situ. Jangan dibawa lagi. Iya, sama puntung. Iya, bener. Puntungnya juga kalau bisa ditelan. Kan sayang itu dibeli tadi. Bener. Setuju itu mah. Kalau bisa mah langsung aja semuanya lek gitu. Iya, begitu. Nah, kalau bisa mah jangan dibakar, direbus aja rokoknya. Sekarang kan kita mengurangi yang bakar-bakar ya. Nah, jadi rokoknya jangan dibakar, kalau bisa direbus aja. Kayak gitu ya. Iya, menarik dari program Dinas Kesehatannya ya, Dok. Tapi saya mau tanya nih, kan tadi ada juga nih yang kontribusi dari puskesmas gitu ya terkait dengan kegiatan-kegiatan tadi. Nah, kalau misalnya kita ke puskesmas nih, itu persyaratannya apa nih? Atau harus mendaftar terlebih dahulu, atau misalnya wajib KTP Kota Bekasi gitu kan, atau misalnya harus searea rumah karena kan ada per kecamatan ya, Bu ya. Oh iya, jadi kayak gitu kan? Kalau kata di sekolahan mah itu zonasi. Oh iya benar, zonasi. Ya. Nah, boleh Pak Eril dijelaskan. Baik, terima kasih Kakak Nadia. Terkait dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah kesehatan ya. Kami menindaklanjuti instruksi wali kota terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat Kota Bekasi, khususnya pelayanan kesehatan di puskesmas. Untuk pelayanan dasar di puskesmas, kami tidak membebankan, artinya digratiskan, asalkan masyarakat itu ber-KTP Kota Bekasi. Wah, iya Pak, siap. Kecuali kalau yang tidak mempunyai KTP Kota Bekasi atau dari luar Kota Bekasi, dikenakan peraturan daerah Perda ya tentang retribusi. Itu kisaran sekitar 25.000 kalau nggak salah. Kisaran untuk pelayanan dasarnya. Kami puskesmas menerima semua warga masyarakat yang berdomisili di sepanjang Jaya, baik yang ber-KTP Kota Bekasi ataupun
di luar Kota Bekasi. Artinya ada pelayanan dasar adalah merupakan tidak melihat batas wilayah. Bagi yang memerlukan pelayanan, ya kami siap. Artinya selagi fasilitas itu memang disiapkan sama pemerintah Kota Bekasi, kita menggunakan dan kita berikan kepada masyarakat Kota Bekasi. Ya. Oke. Kebetulan saya dari Bandung. KTP-nya juga masih Bandung. Ya Allah, ya Robby ada pendatang. Jadi saya juga kayak ya memang harus. Berarti turis ya, di sini turis. Oh, turis ya. Iya, kayaknya turis lokal. Iya, karena kan kalau ke Bandung dengan hari kerja kan ya lumayan ya Bu, harus izin dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dengan retribusi ya. Karena kan dari luar kota dan retribusinya pun sepertinya tidak terlalu membebankan gitu ya. Karena motonya sehat untuk semuanya gitu. Iya, betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan kebetulan Dok, Pak, warga-warga Civitas Akademik ini banyak yang dari luar kota. Karena misalnya ada beberapa mahasiswa dari Kota Nias. Gitu. Iya, dari luar kota banyak. Cuman kan memang kadang mereka tidak se-aware itu ya sama kesehatan. Makanya kita datengin. Iya. Dan kami beruntung sekali didatengin. Karena pada akhirnya kami tahu nih ketika ada permasalahan atau ada kendala, kepada siapa kami? Ya Allah. Cuman saya mau tanya nih, apakah memang tindakan ini termasuk dengan kesehatan jiwa? Karena ya mahasiswa Pak kadang suka overthinking, galau dengan tugas, dengan pacar, putus, banyak hal gitu. Apakah di Puskesmas provide untuk itu gitu? Dalam rangka menyelesaikan masalah kejiwaan, kami sudah punya penanggung jawab ya. Penanggung kejiwaan yaitu Dokter Lia. Ya, silakan saja bagi View Friends ya. Mau berkonsultasi atau mau berkunjung terkait permasalahan-permasalahannya, kami terbuka. Kami menerima apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi keinginan daripada teman-teman semua nih. Artinya kami tidak bisa membatasi. Selagi memang itu di jam kerja ya. Kalau di luar jam kerja kami artinya tutup gitu. Iya, sudah kita juga manusia. Jadi intinya konseling itu kami membuka layanan konseling di Puskesmas untuk berbagai masalah kesehatan, termasuk masalah kesehatan jiwa. Nah, kayak bahkan kalau misalnya ada yang gizi buruk gitu ya Pak kita tangani kayak gitu, semua masalah kesehatan. Jadi silahkan temui profesional dalam arti ahlinya yang dimana di Puskesmas kan kita sudah SDM-nya sudah mencukupi ya dari sisi berbagai profesi ada di situ. Nah, jangan sampai sih, seandainya pun ia mau tidak mau harus mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Jadi ketika masalah kejiwaan itu tidak bisa diselesaikan dengan cara konseling, konsultasi atau curhat kayak gitu kan, dan menjadi sebuah kegawatan yang dalam arti gaduh gelisah kalau bahasa kitanya. Gaduh gelisah itu ya kan itu apa ya lagu ya? Menunggu di sana. Jadi ketika gaduh gelisah kayak gitu dan kami menyebutnya sebagai gangguan jiwa berat gitu kan, mau tidak mau harus mendapatkan pelayanan pengobatan. Walaupun di Kota Bekasi sendiri kita sudah memiliki alurnya ya, dalam arti apabila kita mendapatkan atau menemui pasien atau orang dengan gangguan jiwa berat, even dia terlantar, jadi kita tidak ada keluarganya atau apa gitu, itu akan kita tangani juga. Sepanjang Jaya ini salah satu wilayah yang sering merujuk ya Pak ya, merujuk. Jadi ketika ketemu pasien di jalanan gitu ya yang terlantar, nanti bersama dengan dinas sosial itu akan berkolaborasi untuk menganamnesa dulu bahasanya. Ini orang ini memang gangguan jiwa atau hanya orang terlantar yang linglung saja, dalam arti kan ada orang yang terlantar yang cenderung kayak gitu deh, gitu ya. Nah, betul. Nah, yang kelihatan kumuh kayak gitu padahal dia nggak gangguan jiwa gitu kan, itu juga bisa kan. Ketika orang terlantar tidak gangguan jiwa, itu yang menangani dinas sosial.
Tapi ketika orang terlantar dengan gangguan jiwa, dinas sosial dengan puskesmas akan berkolaborasi untuk membawa si klien tersebut ke rumah sakit jiwa. Kalau di Kota Bekasi kita rumah sakit jiwanya Jati Sampurna, rumah RSUD Jati Sampurna, dia rumah sakit rujukan untuk kesehatan jiwa. Kalau seandainya penuh nih, kan ada kapasitas juga ya, di sana cuma ada 15 bed kalau tidak salah. Itu kalau seandainya penuh, itu akan kami rujuknya ke rumah sakit rujukan lainnya, seperti ya di Bogor ya, Grogol ya, seperti itu. Duren Sawit ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau sudah harus butuh penanganan akan kita lakukan. Itu yang terlantar. Seandainya dia selesai dilayani kesehatannya, kita kembalikan kepada dinas sosial untuk dicarikan keluarga atau dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi mental. Tapi apabila ada keluarganya, itu akan kita kembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemantauan minum obat. Kalau udah harus sampai minum obat nih, karena kalau orang sudah kena gangguan jiwa, mau tidak mau harus minum obat seumur-umur. Biar dia tetap stabil, nggak konslet lagi, gitu. Nah, setelahnya dia stabil tersebut, yang kita harapkan dia bisa kembali berdaya guna minimal buat dirinya sendiri deh. Iya. Bisa kemandiriannya. Terus syukur-syukur dia punya keterampilan biar dia bisa jadi orang yang produktif kembali. Iya. Itu tapi banyak kok orang dengan gangguan jiwa yang minum obat secara teratur udah jadi guru sekarang, ojek online, bisa asal minum obatnya. Keren. Edukasi terhadap keluarga. Iya, karena yang bisa memantau itu adalah keluarga atau caregiver. Nggak mungkin juga klien tersebut akan ingat, belum minum obat nih, gitu kan. Terus yang minum obat sini, enggak. Pasti dari keluarga bilang minum obat ya, disiapkan seperti itu. Oke, menarik. Wah, ini kayaknya kalau ngobrol panjang kali lebar nih. Lebar, ya. Aduh, jangan ngomong-ngomong lebar, sensitif ya. Oh, iya sih, bener loh. Kita tidak lebar, cuman tebal. Aduh, volumenya ya. Oh iya, mohon maaf nanti boleh di tuh. Iya. Kameranya pakai cekung bukan? Lensanya enggak? Kayaknya enggak. Oke, menarik. Tapi mungkin maksudnya ketika ada hal lain nih, saya jadi tertarik nih terkait dengan kesehatan, karena ya mungkin kurang aware juga kali ya, tapi ternyata sepenting itu tentang kesehatan. Bahkan tadi ditanya nih sama yang periksanya, suka olahraga dalam seminggu terakhir? Tidak, apa itu olahraga? Apa ya? Iya, makanya jadi sedikit tebal. Nggak, emang olahraga karena bikin capek, kita kan udah hidup kita capek walaupun indah. Enggak. Iya begitu, saya lupa cara olahraga. Sebetulnya itu sih intinya. Oke, tapi menarik banget Dok, Pak Eril. Tapi saya jadi kebayang ketika memang ada kendala di sini, dan yang paling dekat kan ya, karena paling dekat ya puskesmas di Bina Insani ya Sepanjang Jaya. Mungkin nanti bisa kita kolaborasi lagi buat kasih edukasi lain gitu kepada BioFriend, karena tadi banyak banget Dok, terkait dengan kesehatan jiwa, kemudian penyakit tidak menular, terus bagaimana kita aware sama lingkungan, terutama yang suka merokok. Aduh. Itu kalau misalnya ketahuan ngerokok di lingkungan kampus, kayaknya udah langsung perda ya. Iya, perdanya itu kalau tidak salah, itu yang paling beratnya adalah kurungan badan 3 minggu. Dikurung badannya, Wak. Iya. Kan masuk barak. Enggak bagus. Sekarang lubang buaya. Lubang buaya. Langsung. Bukan barak lagi, Wak, tapi lubang buaya. Jadi hati-hati ya, apalagi di lingkungan Universitas Bina Insani. Kebetulan kami sudah kawasan bebas rokok, dan ya kalau misalnya ada yang melanggar, siap-siap aja sih. Ada sanksi nggak di sini? Ada, tapi sepertinya nggak sampai dikurung. Nggak ya, nggak dipasung aja. Kayaknya dimasukin ruang kosong gitu. Iya. Disuruh uji nyali. Nggak apa-apa sih ya. Iya, seharusnya mah ada ya. Iya. Baik, mungkin nanti kita kerjasama juga Bu, buat sanksinya kayak mana gitu ya. Apa suruh bersih-bersih satu kampus dari lantai 1 sampai 6 gitu kan. OB bisa libur dulu. Setuju. Semangat. Jadi sanksi sosial namanya itu, Bu. Sanksi sosial. Iya, sanksi sosial atau diasingkan, senang kalau diasingkan nggak kuliah tuh berarti. Jangan begitu, salah. Kasih aja tugas yang banyak.
Oh iya, beres-beres aja lah Bu dari lantai Dok dari basement ke lantai 6. Kaca jangan lupa dibersihin dari basement sampai lantai 6 kan nangis gitu ya. Iya, sampai 6 dan itu kan ngambang ya berarti ya. Oh iya, pakai tali tanpa ada pengaman. Pakai asap rokok boleh. Mulai kemana-mana ini. Menarik sekali, menarik. Jadi mungkin nanti boleh kali datang lagi ya Dok, Pak Eril dan mungkin kami juga bisa berkunjung ke dinas kesehatan Kota Bekasi atau ke Puskesmas Panjang Jaya. Jadi nanti mohon izin untuk berkunjung dan melakukan live YouTube mungkin atau mungkin kalau itu asal bersurat saja karena kan kita biar nyocokin waktunya nih gitu kan. Jadi bisa ketemu dengan orang yang tepat dan waktu yang juga tepat gitu kan. Iya, semuanya harus tepat. Iya, betul. Kayaknya ini juga waktu yang tepat sih. Iya, kebetulan ya. Iya, kebetulan. Baik, mungkin itu terima kasih sekali lagi buat Dr. Mutia, kemudian Pak Eril sudah berkunjung ke Bina Insani dan ke podcast Bina Insani, memberikan banyak manfaat, informasi yang informatif buat teman-teman BioFriend. Iya. Buat coba titip satu. Buat mencegah penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Itu kami punya jargon cerdik. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga walaupun capek. Saya langsung diam. Terus diet seimbang walaupun lapar ya. Oh iya, baik. Diet seimbang. Nah, kemudian CERDI. Iya. Istirahat yang cukup. K-nya kelola stres dengan baik. Nah, jadi tadi yang kita bicarakan semua tadi, kalau kita melakukan hal yang cerdik, itu insya Allah bisa tercegah. Gitu. Cerdik teman-teman. Jadi nanti ditanya ada di sini. Ya, baik Dok. Terima kasih Pak Eril. Terima kasih atas waktunya sudah berkunjung dan sudah mau podcast, sharing-sharing sama BioFriend dan BioFriend. Aware sama kesehatan dan aware juga sama lingkungan, karena kalau misalnya BioFriend nggak aware, bagaimana BioFriend mau punya dampak? Bagaimana mahasiswa ini punya dampak ke lingkungan sekitar, ke masyarakat. Mungkin itu Dok, Pak Eril, terima kasih dan mudah-mudahan ini punya manfaat buat teman-teman. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Bina Insani, bigger, better, higher. Terima kasih semuanya.